Intalk, yaitu Injabar Talk. Saatnya kita bicara, saatnya kita diskusi, berharap kita tawarkan solusi. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kita akan dengarkan dari sisi pemerintah Provinsi Jawa Barat. Di sini hadir Ibu Asda 1, Ibu Ike, yang beliau nanti akan memaparkan mengenai dukungan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait dengan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Barat, terutama dari sisi agribisnis ya, Bu. Mangga, silakan Ibu Ike. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dan Ibu, terima kasih Prof. Khairi, Pak Bupati. Saya mohon izin untuk berdiri barangkali. Hatur nuhun, ini Injabar luar biasa sebagai media think tank-nya Pak Gubernur dan juga rekan-rekan di pemerintah Provinsi Jawa Barat. Tentu saja kami mengucapkan terima kasih, dan kami di Asda 1 pemerintah dan pemerintahan dan otonomi daerah terus-menerus mendukung terkait kerjasama ini. Sehubungan dengan Pak Gubernur juga selalu mengingatkan kepada kita Jabar juara melalui inovasi dan kolaborasi. Jadi memang kita akan juara kalau kita berkolaborasi, dan tentu saja juga tidak mungkin ada inovasi kalau tidak berbasis sains dalam hal ini. Terima kasih Prof. Khairi. Lanjut saja, ini adalah terkait juga situasi di Jawa Barat, di mana kita juga alhamdulillah saat ini sudah tidak ada lagi kabupaten atau mohon maaf desa-desa termiskin begitu. Kita sudah bebas ya dari desa miskin. Ada bahannya? Kita punya hampir sekitar 5.957 desa dan kelurahan, dan alhamdulillah sekarang backbone-nya itu adalah pariwisata untuk menuju pemulihan ekonomi akibat dari pandemi begitu. Jadi tentu saja riset yang profesional itu juga kemudian tadi sudah disampaikan berbasis budaya atau berbasis juga sumber daya lokal. Ini adalah hal-hal yang terus kita kembangkan, dan yang pasti juga bagaimana tadi backbone pariwisata itu juga berdasarkan kepada hal-hal lain yang memang kita bisa dorong. Selain tadi adalah juga kepada tanaman pangan, hortikultur dan sebagainya. Bapak dan Ibu, alhamdulillah lanjut saja. Ya, tadi ini sudah disampaikan situasi Jawa Barat, lanjut di mana tadi juga digital itu menjadi sesuatu yang penting. Kita tidak mungkin juga hanya berbasis kepada secara mulut ke mulut, tetapi tadi juga e-commerce juga sudah menjadi penting. Mengenai kesejahteraan, kita IPM-nya 73,12 sudah jauh meningkat begitu, dan alhamdulillah ini juga angka kemiskinan kita juga menurun sekitar 0,16% di angka 8,3 begitu. Kemudian juga alhamdulillah indikator-indikator lain di Jawa Barat cukup baik. Lanjut saja, ini beberapa hal terkait dengan kawasan sains dan teknologi di Jawa Barat. Lanjut, ada 4 sebetulnya yang kita kembangkan untuk kawasan sains dan teknologi ini. Yang pertama adalah untuk Cirebon, di mana wilayah Cirebon ini lebih kepada kriya ya, kreativitas begitu, dan rata-rata memang memerlukan waktu 4 tahun gitu. Jadi kalau memang kawasan Jatinangor juga merupakan salah satunya juga kawasan sains dan teknologi yang berbasis kepada pendidikan, dan kita berharap ya dengan adanya tadi hasil-hasil penelitian, mudah-mudahan ada kawasan sains teknologi tersendiri bagi Mangga dan juga Gedong Gincu, ataupun juga tadi yang berbasis kepada pertanian. Dalam hal ini adalah pertanian terpadu. Lanjut saja Kang. Nah ini tentu KST itu sumbernya adalah teknologi, Unpad punya, sumber daya manusia punya, pendanaan kita sama-sama bekerja sama gitu, lahan dan tempat sudah juga banyak, dan fokus yang akan dikembangkan tadi sudah dapat, bahkan pendanaan tadi sudah dapat juara 1 gitu. Jadi tepuk tangan untuk Kabupaten Sumedang, dan alhamdulillah Kabupaten Sumedang juga menjadi kabupaten terbaik
terbaik untuk digitalisasi. Jadi kita akan lebih se-Indonesia kalau tadi pendanaan adalah nomor 1 se-Jawa Barat, kalau se-Indonesia adalah kabupaten terbaik mengenai digitalisasi. Jadi kita akan mudah begitu ya untuk mengembangkan mengenai apa saja yang ada di Kabupaten Sumedang karena akses dan sumber dayanya sudah disiapkan. Selamat Pak, Jawa Barat kadang-kadang juga setelah banyak penghargaan, tetapi untuk digitalisasi tentu saja dapat support juga begitu ya. Karena salah satu kenapa Jawa Barat juga menjadi juara begitu karena ada beberapa kabupaten yang juga sangat luar biasa terkait dengan digitalisasi. Sehingga sekarang pemerintah Provinsi Jawa Barat juga adalah menjadi pemerintah provinsi terbaik dalam bidang digitalisasi begitu, alhamdulillah. Ini adalah tahapan-tahapan dari pengembangan kawasan sains dan teknologi. Mudah-mudahan ini sudah dilalui sebetulnya begitu. Untuk Sumedang sendiri adalah sebetulnya lebih ke pendidikan ya Pak ya untuk kawasan Jatinangor Sumedang. Tetapi tadi sudah Prof. Keri dengan periset semuanya yang hadir di sini juga mengembangkan Gedong Gincu, kemudian juga Umbi Cilembu begitu, dan mudah-mudahan ini kita menjadi bisa kita dorong, dan pemerintah Provinsi Jawa Barat tentu saja sangat mensupport. Terus saja Kang. Ya. Ini jadi yang disebut dengan kawasan sains dan teknologi itu tidak harus pemerintah yang menjadi leadingnya begitu. Jadi ada beberapa yang misalnya ini untuk kawasan untuk Bandung Teknologi Park itu adalah badan usaha, pendirinya adalah perguruan tinggi begitu ya. Kemudian Cikarang Teknopark itu juga adalah konsorsium industri di mana di sana juga dikembangkan hulu dan hilir untuk sekolah begitu ya. Di anak-anak SMK kita itu adalah belajar di sekolah-sekolah yang di sana sebetulnya adalah industri, memakai sarana prasarana industri, dan ini sebagai informasi ternyata katanya SMK itu adalah juga penyumbang pengangguran terbuka begitu, angkanya sampai 10,8%. Tetapi dengan ada kawasan sains dan teknologi, mudah-mudahan juga ini bisa menurunkan pengangguran dari anak-anak SMK kita. Dan mudah-mudahan nanti sebetulnya di Kabupaten Sumedang dengan adanya tadi kawasan-kawasan yang berbasis daripada sumber daya lokal yang terus dikembangkan sebagaimana Gedong Gincu dan juga Umbi Cilembu, ini juga mudah-mudahan terus akan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Jadi terima kasih kepada Kabupaten Sumedang. Lanjut saja. Lanjut. Lama ya Kang ya? Ya, terus saja. Ini beberapa prioritas. Nah, dengan adanya kawasan-kawasan yang dibuat di Sumedang, mudah-mudahan juga ini akan menunjang untuk pemenuhan pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang berbasis industri. Jadi saat ini mudah-mudahan nanti akan terus dikembangkan sehingga hasil dari inovasi yang dilakukan oleh Injabar dan juga Kabupaten Sumedang akan juga melakukan nomor 8 di mana 11 prioritas pembangunan pemerintah Provinsi Jawa Barat itu ada 11 begitu ya. Jadi nomor 2 dan nomor 8 itu tentu akibat dari hal-hal yang tadi sudah disampaikan, bagaimana Injabar terus mendorong Kabupaten Sumedang untuk terus meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Lanjut. Ya. Nah, ini adalah arah pengembangan kawasan sains dan teknologi. Jadi Kota Cirebon terkait dengan kreatif begitu ya. Terus kawasan pertanian terpadu dan Indigofera itu adalah di Cikadu Kabupaten Cianjur, kemudian juga kopi di Kabupaten Bandung di Pangalengan, dan juga di Jatinangor ini terkait dengan pendidikan. Walaupun memang bagian dari pendidikan itu adalah mensupport tadi para periset, mudah-mudahan akan ada kawasan baru ya untuk sains dan teknologi yang khusus tadi membahas terkait dengan tadi gunung yang di sana terdapat tanaman pohon Gedong Gincu begitu, termasuk juga adalah untuk Ubi Cilembu. Lanjut.
Saya rasa arah-arahnya tadi sudah disampaikan ya, bahwa Bu Kerry beserta para teman-teman periset sudah juga melakukan beberapa bagian, sehingga saya rasa nanti kita tinggal bersama-sama dengan BP2D untuk menetapkan bahwa kawasan Gedong Gincu di Kabupaten Sumedang tadi yang disebutkan di kawasan Kaleci begitu ya, ini juga mudah-mudahan segera kita tindak lanjuti. Selanjutnya Bapak dan Ibu, lanjut saja. Ini ada beberapa catatan pengembangan kawasan sains dan teknologi di Jawa Barat. Lanjut. Nah ini jadi fokus pengembangannya di ekonomi, kemudian teknologi, di startup yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Cinta, dan yang pasti adalah value-nya apa. Jadi tadi juga sudah disampaikan bahwa branding itu adalah sebetulnya juga bagaimana kita meningkatkan value dari sumber daya yang ada di kabupatennya masing-masing. Lanjut, yang kita sudah lakukan adalah untuk batik ya di Kabupaten Cirebon. Ini proses perjalanannya, tahapannya ya, aktivitasnya dari mulai penumbuhan begitu, kemudian di tahun ketiganya itu ada kajian, dan sekarang kajiannya sudah dilaksanakan, aktivitasnya juga sudah dilaksanakan, jadi mudah-mudahan tidak lama lagi untuk kawasan sains dan teknologi untuk Gedong Gincu ini segera ditetapkan. Selanjutnya ada beberapa catatan, langsung saja barangkali. Ini adalah masukan terhadap rencana pembangunan kawasan strategi sains dan teknologi agribisnis Kabupaten Sumedang. Itu adalah pengembangan KST-nya mengaruh pada Pepres, itu sudah pasti ya Bu ya. Kemudian aspek bidang fokus pengembangan sudah ada, termasuk juga tadi ada pertanian terpadu. Kemudian aspek kelembagaan, karena ini harus ditunjang juga dengan sumber daya manusia, dan ada keputusan kepala daerah di mana sudah tidak diragukan lagi dari Pak Bupati, kemudian dokumen FS-nya sudah ada gitu ya. Kemudian investasinya ini memang biasanya cukup besar, dan alhamdulillah tadi rencana investasi mudah-mudahan baik dari Jepang ataupun juga dari pemerintah Provinsi Jawa Barat, termasuk juga dari Departemen Pertanian, ini sudah disonding dan mudah-mudahan di tahun depan ini sudah bisa berjalan. Kemudian ada juga alokasi untuk tadi pendanaan kompetitif. Sedikit saja, ini adalah catatan dari Pusat Kajian Hortikultur di hortikultur tropis dari Institut Pertanian Bogor. Saya rasa di Unpad juga sudah berkembang ya. Jadi peluang ekspor untuk varietas mangga eksotik itu adalah Gedong Gincu, Harum Manis, Indramayu, dan mana lagi. Kemudian peluang pasar global, tentu saja Singapura juga sudah menunggu, China, Taiwan, Timur Tengah, Jepang, dan sebagainya. Tantangan pasar global itu kualitas yang tinggi, ini menjadi concern dari para periset semuanya, residu pestisida, kemudian dan lalat buah yang tadi sudah dibicarakan. Kemudian tantangan kualitasnya tadi Bu Atalia dan Bu Kerry dan juga diperkuat dengan hasil-hasil kemarin dengan Dinas Tanaman Pangan dan Pak Bupati yang begitu sangat detail juga, bagaimana ini tantangan kualitas terkait dari foamnya, jadi si kepadatan daripada buah itu sendiri, kemudian utuh, kemudian dia harus tampilannya segar, bersih, bebas dari benda-benda asing, dan sebagainya, termasuk juga adalah karena buah ini juga sangat riskan terkait dengan kerusakan akibat dari suhu rendah atau tingkat kelembaban eksternal, termasuk juga pengepakan dan sebagainya. Kemudian juga kalaupun ada tangkai buah ini lebih teknis begitu ya, tidak lebih dari 1 cm, dan infonya bahwa buah ini diterima di Jepang itu kurang lebih hampir 400.000 per kilo. Jadi ini harga yang sangat luar biasa, yang mudah-mudahan ini juga bisa menjadi semangat atau motivasi bagi para petani kita begitu, khususnya tadi ada beberapa petani milenial yang punya kekhususan dalam hal ini karena memang pendampingannya juga sangat luar biasa. Bapak dan Ibu, barangkali dari pemerintah Provinsi Jawa Barat nanti juga ada Pak Biro dari Kesra yang akan juga menyampaikan beberapa hal. Tentu saja saya sangat mendukung apa-apa yang sudah dilakukan oleh Injabar dalam hal ini, di mana Pak Bupati
Bupati juga sangat luar biasa memberikan supportnya. Tentu pemerintah Provinsi Jawa Barat sama-sama kita berkolaborasi bagaimana terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di Jawa Barat. Barangkali itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Ike, Ibu Dewi Sartika sebetulnya namanya. Saya manggilnya Teh Ike aja. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disampaikan oleh Pak Bupati, Ibu Atalia tentang keunggulan dari produk mangga Gedong Gincu di Sumedang ini, dan tentu hal ini tidak bisa terlepas juga dari dukungan dari Badan Karantina, ya. Pada kesempatan ini sudah terhubung secara online dengan Pak Maman dari Barantan. Pak Maman, ya. Barangkali Pak Maman bisa menyampaikan ya kendala-kendala tadi, kalau memang dari sisi potensi tentu mangga Gedong Gincu ini berpotensi ya Pak Maman. Tapi apa sih yang harus kita lakukan secara terfokus agar kita bisa mensukseskan supaya mangga Gedong Gincu ini insya Allah bisa segera menjadi produk yang diekspor ke luar negeri, terutama ke Jepang. Silakan Pak Maman. Atur nuhun. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Nepangkeun Bu Asisten, Pak Bupati, Simkuring, Maman, muridna Kang Agus, sahabatna Cekeri. Asli orang Sumedang. Mangga ditalek ke Pak Bupati. Menarik memang apa yang sudah disampaikan tadi oleh para narasumber, termasuk tentang branding ya. Jadi untuk diketahui bahwa Badan Karantina Pertanian selaku focal point daripada NPPO atau National Plant Protection Organization sudah hampir 15 tahun ya kita berupaya untuk negosiasi bisa ekspor mangga ke Jepang. Namun banyak kendala yang kami alami dan alhamdulillah setelah kami kenal dengan Bu Keri, Cek Keri kalau saya bilang, kemudian kita berkolaborasi, ternyata memang negosiasi itu tidak bisa dilakukan oleh sendirian begitu. Ya. Jadi kita sepakat bahwa negosiasi itu harus dilakukan kerja bersama. Jadi bukan sama-sama bekerja gitu ya, tapi kerja bersama-sama dengan berbagai stakeholder. Nah, terkait mangga, maka mungkin perlu menjadi perhatian kita semua terkait dengan 3K, yaitu kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Ya. Terkait kualitas, mungkin ada yang harus diwaspadai ya, Pak Bupati, mungkin Pak Agus juga, bahwa selain lalat buah, ada satu yang harus diwaspadai yaitu WPR atau World Patch Like Rice. Kalau bahasa daerahnya itu ndagel gitu. Mungkin Pak Agus lebih paham tentang itu. Ya. Karena itu yang menjadi salah satu masalah juga bagi mangga Gedong Gincu kita selain lalat buah. Oleh karena itu kami sangat berharap terkait dengan kualitas ini betul-betul menjadi perhatian kita semua ya. Karena sekitar 2 minggu yang lalu saya mewakili Kementan bernegosiasi dengan Taiwan. Dan mereka menyampaikan hati-hati dengan mangga Gedong Gincu. Karena saat ini Taiwan sudah melakukan ekspor mangga sejenis ke Jepang dengan kualitas yang sangat bagus. Oleh karena itu, tadi Bu Atalia menyatakan bahwa kita harus punya branding. Betul, branding harus kita pertahankan dan kualitas harus kita jaga. Jangan sampai justru dengan branding yang melekat di masyarakat, kualitasnya malah menjadi masalah begitu. Itu yang pertama terkait dengan kualitas. Yang kedua terkait dengan keberadaan lalat buah. Mohon mungkin nanti dari Injabar bisa dengan kita semua bisa sama-sama berperan untuk melakukan AWM, yaitu Area Wide Management, ya, untuk pengendalian lalat buah secara luas. Dan ini sudah berhasil dilakukan oleh Balitbu
untuk di kabupaten yang lain, Cirebon dan Majalengka kalau tidak salah. Nah, kita ingin pertanaman mangga gedong gincu ini juga menggunakan metode ini. Dan Barantan siap untuk berkolaborasi dengan Unpad, dengan Ijabar, dan dengan pemerintah daerah untuk membangun manajemen ini. Kemudian yang berikutnya, ini juga tantangan bagi kita semua, ya, bahwa saat ini kita sudah mempunyai protokol ekspor nanas dan pisang. Namun demikian sampai saat ini baru satu perusahaan dan ada di satu lokasi. Padahal nanas Subang itu luar biasa banyaknya. Pisang juga di Jawa Barat luar biasa. Tinggal nanti apakah kita bisa memenuhi protokol ekspor ke Cina terkait dengan ekspor nanas ini. Ya. Ini yang menjadi PR selain umbi cilembu, kemudian salak dan mangga. Jadi ada beberapa lagi tantangan bagi kita untuk mencoba menyiapkan nanas, kemudian pisang. Di samping tentunya komunitas yang lain. Nah, ini bisa kita lakukan secara bersama-sama dan saya yakin dengan motor Injabar yang sudah menggerakkan kita semua ini, dan kami menyadari bahwa ternyata kita tidak bisa bekerja masing-masing, ya, tidak bisa sama-sama bekerja, jadi semua bekerja tapi tidak terkoordinir, tapi kita harus bisa bekerja sama-sama gitu. Sehingga nanti hasilnya akan lebih maksimal. Dan mohon doanya Prof. Ferry bahwa kita khususnya Barantan masih komunikasi dengan pihak kedutaan Jepang di Jakarta, dan hasil diskusi kita sudah mereka bahas dan kami masih berdiskusi informal dengan MAF. Mudah-mudahan apa yang sudah Pak Agus tulis kemudian sudah kita sampaikan ke mereka bisa mereka respon dengan baik sehingga gedong gincu kita akan segera meluncur ke Jepang. Namun demikian kami sangat berharap untuk menjaga 3K tadi. Yang pertama ada kualitas, ya, baik kualitas karena OPT, ya, ataupun karena fisiologi kekurangan boron atau bahasa daerahnya itu ndagal gitu ya, mengeras dan sebagainya. Kemudian yang kedua kontinuitas, ya. Jangan sampai nanti ekspor pertama berhasil, berikutnya sudah tidak ada lagi mangga atau komoditas lain yang kualitasnya sesuai dengan standar. Dan yang ketiga tentunya adalah kuantitas, jumlah. Karena cukup menggiurkan memang harga mangga kita di Jepang, tapi tadi teman-teman dari Taiwan memberikan warning kepada kita semua bahwa hati-hati karena mereka punya sekelas mangga gedong dan ukurannya lebih besar. Sehingga branding tadi itu perlu diciptakan bahwa mangga gedong gincu itu hanya ada di Jawa Barat, Sumedang, dan tidak persis sama dengan yang dimiliki oleh teman-teman kita dari Taiwan. Mungkin sementara itu sebagai pengantar, Prof. Ferry, terima kasih atas waktunya dan saya sangat bahagia. Ini kami di sini dengan ditemani oleh teman-teman karantina Pangkal Pinang. Kebetulan mulai hari ini saya ada tugas ke Pangkal Pinang untuk melakukan pembinaan juga ekspor, dan kita sempatkan karena yang mengundang Prof. Ferry saya tidak bisa menolak, jadi harus saya atur jadwal. Setelah ini baru kita kerja di Pangkal Pinang. Luar biasa, turun Kang Maman. Terima kasih Pak Maman dari Barantan ya. Pokoknya mah kata Pak Bupati dari Sumedang aja. Ya gitu. Baik. Pak Maman, ini nanti ada dalam sesi diskusi akan agak seru nih, ada permintaan khusus dari Mr. Hayashi yang kemarin ketemu di Indonesia dan ke Sumedang mengenai persyaratan. Jadi istilahnya alhamdulillah MAF sudah mengizinkan, tapi hanya tinggal sedikit lagi terkait dengan sertifikasi, dan kebetulan sih ada Pak Bupati, ada Pak Kadistan, hal itu yang kita kroyok bersama mungkin ya Pak Maman. Nah terkait dengan tadi nih kualitas, kontinuitas dan juga kuantitas, di sini ada ahlinya dari sisi riset tentang mangga gedong gincu. Ada Pak Dr. Agus Susanto, beliau sebetulnya sudah sebentar lagi profesor karena pengajuan profesornya sudah disetujui Senat Bu, jadi saya sudah manggilnya profesor aja. Gitu. Mangga silakan Kang Agus untuk sedikit memaparkan, barangkali Kang Agus dan juga nanti mungkin menyampaikan
juga masukan-masukan terkait sertifikasi yang diminta oleh MAF. Jadi Pak Bupati izin melaporkan juga bahwa di hari-hari terakhir ini kami hampir tiap hari mendapatkan WhatsApp dari Jepang untuk minta berbagai data, Bu Ike, termasuk data-data yang sifatnya hasil riset dan segala macam publikasi kami kirimkan. Namun ada berikutnya adalah data yang terkait dengan kewilayahan, yaitu sertifikat dari kebunnya sendiri dan juga sertifikat dari pohon yang itu harus dikerjakan. Mungkin Pak Bupati mohon dukungannya karena di lapangan itu yang harus dikerjakan. Silakan mungkin Pak Agus untuk menyampaikan langkah strategis apa yang akhirnya bisa memenuhi data-data yang diminta oleh MAF Jepang. Sedikit lagi, tinggal sedikit lagi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Keri, Pak Bupati, Bu Asda, Bapak, dan juga semua yang hadir di sini ya. Ini terus terang menjadi momen ya. Alhamdulillah ada alat buah. Kenapa alhamdulillah? Hospitalis Pak ya, itu waktu rapat rame banget. Banyak yang mentang Injabar. Ingat nggak ya pertama ya? Siapa Injabar? Kok tiba-tiba Injabar gitu loh? Untung dari barangtannya Kang Maman ya, Pak Maman. Ngerti banget gitu. Karena mereka udah 15 tahun bayangkan. Tidak berhasil Pak. Belum berhasil sampai sekarang. Di antaranya karena ada hospitalis. Jadi waktu itu kami ada slogannya. Hospitalis adalah pemersatu bangsa begitu. Karena apa? Gara-gara itu Bapak Ibu ya, Unpad, UGM, ITB, BRIN, LIPI dalam hal ini Pak, dan juga Barangtan jadi bersatu. Asalnya masing-masing, sigati kotok begitu ya. Masing-masing dan jadi ego masing-masing, maaf. Waktu itu ingat nggak Teh ya? Pokoknya ada, ini saha ya, tiba-tiba. Ini kenapa Injabar? Betul. Saya bilang tuh, ya sok saha itu yang mau Kencang banget itu ya. Penentangannya kencang banget gitu. Ya alhamdulillah ada Injabar, ini maaf bukan pencitraan ya, karena itu pemersatunya. Kalau sapu lidi ya, masing-masing sudah ada lidinya satu-satu gitu. Alhamdulillah diikat gitu. Karena tanpa itu, ya mungkin 15 tahun akan nambah lagi 10 tahun Pak. Nggak tahu sampai kapan gitu ya, karena mereka itu, Jepang itu, based on data gitu. Jadi jangan istilahnya ngomongnya ya bebas-bebas mana datanya begitu ya. Itu Pak. Jadi alhamdulillah kita dengan Barangtan, teman-teman semua, jadi rapatnya alot Pak itu ya. Rada-rada, wah gitu lah contohnya, tensi naik lah begitu. Tapi alhamdulillah, gara-gara ini, kalau saya waktu itu alhamdulillah lah, ini jadi pemersatu begitu ya. Jadi pemersatu bangsa atau hospitalis. Kalau nggak itu, tiap peneliti Pak masing-masing. Nah sekarang oh iya, kenapa ini belum berhasil gitu sampai sekarang. Nah kita itu oh ya-nya jadi kita jawab itu. Alhamdulillah mudah-mudahan Injabar, ini kan tinggal sedikit lagi ya, tinggal sedikit lagi. Nah ini kemarin kita diskusi juga dengan para petani Pak dari Tomo Pak. Jadi dari sisi pesimisnya begitu ya maksudnya harus kita siapkan. Nah selain yang 3 tadi Pak ya maaf, yang 3 itu harus ada 3 lagi, komitmen. Siap nggak nanti petani berkomitmen? Karena kita sudah tanda tangan MOU. Jadi yang dikejar-kejar siapa? Pasti nanti Injabar. Bupati Sumedang siapa? Pasti dikejar-kejar kan. Nah, jadi komitmen. Selain itu juga konsisten ya. Jadi konsisten. Dan kalau ada masalah jangan khawatir, kita komunikasi ya Teh ya. Jadi ada komunikasi. Jadi yang 3 tadi itu yang di lapangannya tentang buah, nah kita tambah 3 lagi. Komitmen, konsisten, dan komunikasi. Jadi kalau ada masalah, komunikasikan saja begitu ya. Gitu. Jadi ini dari segi periset, Pak ya, ini kami dari tahun 2005 meriset tentang lalat buah ini. Dan gara-gara hospitalis itu kan yang didengungkan oleh Filipina, Pakistan kan itu, ya wajar lah kompetitor. Sekarang misalkan Taiwan, wajar juga kompetitor kan. Nah kita harus menjawab gitu. Kita yakin saja dengan lalat dengan mangga gedong gincu kita. Beda Pak rasanya. Tidak hanya manis Pak, nano-nano kan. Ada asamnya juga begitu, tapi khas begitu. Dan ada wanginya, smellnya gitu. Miyazaki itu mangga termahal di Jepang itu ya. Waktu itu saya hanya lihat aja, satu itu bisa 1,5 juta sampai 2 juta kan. Begitu, hanya lihat aja begitu, nggak tahu rasanya gimana gitu kan. Beda gitu, beda. Jadi kita insya Allah bisa berkompetisi dan bisa menggolkan tujuan kita bersama ini ya. Begitu. Jadi memang ada beberapa kekurangan, tapi optimis saja begitu. Jadi kekurangan tadi bukan jadi penghambat, justru jadi pemersatu bagaimana menggolkan. Saya sebagai peneliti ya
ya ini, ya tadi meneliti dari tahun 2005 Pak, 17 tahun gitu ya. Ya mana nggak kedengaran kan? Ya dari segi peneliti aja begitu. Jadi perlu regulasi dan juga yang lain-lainnya begitu ya. Nah mudah-mudahan ini Injabar bisa terus pokoknya tong loba dedengan maju lah. Kita kan tujuannya juga Pak bukan untuk pribadi ya. Belum untuk pribadi gitu. Jadi waktu itu meskipun banyak tentangan-tentangan dah maju saja begitu. Jadi insya Allah kedepannya ini bakal gol. Jadi kita dari tim Unpad Pak nanti bukan hanya tentang lalat buahnya saja, ya tadi misalkan tentang budidayanya. Budidaya, karena memang mereka perlu sertifikasi kebun Pak. Jadi lahannya berapa luas, terus bibitnya juga harus bersertifikat. Nah itu mungkin kita perlu bantuan. Kemarin Pak Kadis ya kita pernah ngobrol gitu. Jadi kita perlu contoh Pak. Di Sumedang itu perlu contoh yang memang strategis gitu tempatnya, tidak bergunung-gunung begitu ya. Nah kebetulan kita ada lahan 1 hektar kurang lebih Pak ya di daerah Marongge itu ya. Jadi 2 kilo dari Widya itu yang belok ke kanan Jati Gede. Itu datarannya datar begitu. Dan itu mudah lah gitu. Nah mungkin itu saya berpikir mungkin itu jadi pilot projectnya gitu ya. Jadi mudah-mudahan dalam 3-4 tahun kan sudah berbuah ya. Memang kelemahan di kita itu tidak seragam ya. Misalkan ini kebunnya gedung gincu saja, enggak. Ada yang lain aja, ada kaweni, ada yang lain begitu. Nah kita mungkin itu harus, karena untuk sertifikasi kebun itu ya memang harus seragam Pak. Dari mana silsilahnya begitu, ini bibitnya dari mana segala macam. Kemarin kita diskusi dengan petani itu hanya 30% kan yang berbuah gitu, sampai bahkan 20% begitu. Belum lagi masalah pemasaran, adanya ijon apalah gitu segala macam. Ya nggak apa-apa itu, waktu kita ungkap ya, ini kelemahannya tapi nanti bagaimana. Itu kita komunikasikan saja gitu, biar sama-sama kita tanggulangi begitu ya. Ini tinggal sedikit lagi tapi tidak mudah, tapi bisa gitu. Sulit tapi bisa, gitu saja. Jadi itu ya. Jadi kami dari tim Unpad siap untuk mensupport Pak ya. Jadi dari bidang budidayanya nanti off farm-nya dan juga on farm-nya. Jadi kemarin ada Pak Tommy yang ahli memang pemasaran begitu. Pak Anang juga itu ya. Jadi insya Allah kita siap. Kalau ada ya kita bersamalah tadi komunikasikan gitu ya. Komunikasikan. Mungkin itu teh yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Pak Agus ini adalah tim pengembangan reaktivasi ekonomi. PIC-nya Pak Heru. Pak Dr. Heru silakan berdiri. Tepuk tangan Pak Dr. Heru. Ini yang bolak-balik juga ke lapangan. Yang akhirnya berhasil juga mengajak kita semua untuk melihat dan meyakinkan bahwa Bu, sini Bu, hayu kita lihat lokasi mangga di mana gitu ya. Jadi beliau juga yang pertama kali memang kemudian mengendorse kita untuk mendukung Mangga Sumedang.